Selamat datang di channel Rak Buku. Kali ini, kita akan mereview 10 buku populer yang berfokus pada pengembangan diri, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Buku-buku ini dipilih karena memiliki pengaruh besar dalam membantu orang memahami dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai mereview buku-buku ini satu persatu. Kita akan membahas isi buku, manfaat yang bisa didapat dari setiap buku, dan bagaimana buku tersebut dapat membantu Anda mencapai tujuan pribadi Anda. Jadi, jika Anda ingin meningkatkan kualitas hidup dan memperoleh lebih banyak kebahagiaan, pastikan untuk menonton video ini sampai selesai. Sebelum kita mulai, jangan lupa bantu channel ini agar berkembang. Silahkan subscribe, like, komen dan nyalakan loncengnya untuk update video terbaru dari channel Rak Buku. Terima kasih. Buku pertama adalah The Power of Now, oleh Eckhart Tolle. Buku spiritual yang membahas tentang bagaimana hidup di masa kini dan memahami bagaimana pikiran dan emosi mempengaruhi kualitas hidup. Buku ini membantu pembaca untuk mengatasi masalah-masalah hidup seperti stres, kecemasan, dan rasa tidak bahagia dengan cara mengajarkan cara memahami dan mengatasi pikiran dan emosi mereka. Buku ini menekankan pentingnya hidup di masa kini dan memahami bagaimana pikiran dan emosi mempengaruhi kualitas hidup. Selain itu, buku ini juga mengajarkan bagaimana mengalihkan perhatian dari masa lalu dan masa depan ke masa kini, dan memahami bagaimana hal tersebut dapat membantu memperbaiki kualitas hidup. Buku ini membahas tentang pentingnya memahami esensi diri dan mengalami kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup sehari-hari. Dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, The Power of Now membantu pembaca untuk memahami bagaimana pikiran dan emosi mempengaruhi kualitas hidup dan bagaimana cara mengatasinya. Buku ini sangat direkomendasikan bagi mereka yang ingin mengatasi masalah-masalah hidup dan mencapai ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup sehari-hari. Buku kedua adalah Mindfulness, An 8-Week Plan for Finding Peace in a Frantic World, oleh Mark Williams dan Danny Penman. Buku yang membahas tentang bagaimana mempraktikkan mindfulness untuk mengatasi stres dan memperbaiki kualitas hidup. Buku ini memberikan panduan yang mudah dipahami dan dilakukan bagi pembaca untuk mempraktikkan mindfulness dalam hidup sehari-hari. Buku ini membahas tentang bagaimana stres dan kecemasan mempengaruhi kualitas hidup dan bagaimana cara mengatasinya dengan mempraktikkan mindfulness. Selain itu, buku ini juga membahas tentang bagaimana mindfulness dapat membantu mengatasi masalah-masalah seperti depresi dan insomnia. Dengan program 8 minggu yang terbukti efektif, Mindfulness, An 8-Week Plan for Finding Peace in a Frantic World, membantu pembaca untuk memahami dan mempraktikkan mindfulness dalam hidup sehari-hari. Buku ini sangat direkomendasikan bagi mereka yang ingin mengatasi stres dan memperbaiki kualitas hidup dengan mempraktikkan mindfulness. Buku ketiga, The 7 Habits of Highly Effective People, oleh Stephen Covey, adalah buku self-help yang membahas tentang bagaimana menjadi orang yang efektif dan mencapai kesuksesan dalam hidup. Buku ini membantu pembaca untuk memahami bagaimana mengatasi masalah-masalah dan mencapai tujuannya dengan cara yang efektif dan berkesinambungan. Buku ini membahas tentang 7 kebiasaan yang harus dimiliki oleh orang yang efektif, seperti memprioritaskan tugas-tugas penting, mengatasi masalah secara proaktif, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Selain itu, buku ini juga membahas tentang bagaimana membangun kebiasaan positif dan mengatasi kebiasaan negatif yang mungkin menghambat kesuksesan. Dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, The 7 Habits of Highly Effective People membantu pembaca untuk memahami bagaimana menjadi orang yang efektif dan mencapai kesuksesan dalam hidup. Buku ini sangat direkomendasikan bagi mereka yang ingin meningkatkan efektivitas dan mencapai kesuksesan dalam hidup. Buku keempat, The Happiness Project, oleh Gretchen Rubin. Buku yang menceritakan pengalaman penulis dalam mengejar kebahagiaan. Dalam buku ini, Gretchen Rubin berbagi bagaimana ia menyelidiki berbagai teori dan praktik untuk mencapai kebahagiaan, dan bagaimana ia menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Buku ini membahas tentang berbagai hal yang dapat membantu seseorang mencapai kebahagiaan, seperti membangun hubungan yang baik dengan orang lain, melakukan aktivitas yang menyenangkan, dan memperbaiki diri sendiri.
Selain itu, buku ini juga membahas tentang bagaimana memanfaatkan waktu dan mengatasi hal-hal yang menghambat kebahagiaan. Dengan gaya bahasa yang menyenangkan dan pengalaman yang dapat dipahami oleh semua orang, The Happiness Project menjadi pemandu bagi pembaca dalam mengejar kebahagiaan. Buku ini sangat direkomendasikan bagi mereka yang ingin meningkatkan kebahagiaan dan kualitas hidup. Buku kelima, Daring Greatly, oleh Brené Brown, adalah buku yang membahas tentang bagaimana seseorang dapat berani tampil dengan segala kekurangan dan kelemahannya, dan membuka diri untuk menerima cinta dan penerimaan dari orang lain. Dalam buku ini, Brené Brown membahas tentang pentingnya memiliki rasa percaya diri dan bagaimana mengatasi rasa takut dan malu dalam mengejar mimpi dan menjalani hidup. Buku ini membahas tentang bagaimana seseorang dapat membangun rasa percaya diri dan bagaimana berani tampil dengan kelemahan, sehingga dapat menerima penerimaan dan cinta dari orang lain. Selain itu, buku ini juga membahas tentang bagaimana mengatasi rasa takut dan malu dalam mengejar mimpi dan menjalani hidup, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Dengan bahasa yang jelas dan penjelasan yang mendalam, Daring Greatly membantu pembaca untuk memahami bagaimana berani tampil dengan kelemahan dan membangun rasa percaya diri. Buku ini sangat direkomendasikan bagi mereka yang ingin membangun rasa percaya diri dan berani tampil dengan kelemahan. Buku ke-6, The Four Agreements, oleh Don Miguel Ruiz, adalah buku yang membahas tentang 4 perjanjian yang dapat membantu seseorang menjalani hidup yang lebih baik dan bahagia. Dalam buku ini, Don Miguel Ruiz membahas tentang 4 perjanjian yang dapat membantu seseorang menjalani hidup dengan lebih bijaksana dan bebas dari tekanan dan pengaruh negatif dari lingkungan sekitar. 4 perjanjian tersebut adalah: 1. Jangan mempercayai pemikiran dan perasaanmu sendiri dan orang lain secara berlebihan. 2. Jangan membuat dugaan atau menilai orang lain. 3. Jangan memegang dendam terhadap dirimu sendiri atau orang lain. 4. Alangkah baiknya untuk selalu berkata dengan jujur dan benar. Dengan bahasa yang mudah dipahami dan penjelasan yang detail, The Four Agreements membantu pembaca memahami bagaimana 4 perjanjian ini dapat membantu memperbaiki hidup dan mencapai kebahagiaan. Buku ini sangat direkomendasikan bagi mereka yang ingin menjalani hidup yang lebih baik dan bahagia. Buku ke-7, The Art of Happiness, oleh Dalai Lama XIV dan Howard Cutler, adalah buku yang membahas tentang bagaimana mencapai kebahagiaan melalui ajaran-ajaran dari agama dan filosofi Buddha. Dalam buku ini, Dalai Lama XIV dan Howard Cutler membahas tentang bagaimana mengatasi masalah dan mencapai kebahagiaan melalui penerapan ajaran-ajaran dari Buddha, seperti meditasi dan pemahaman tentang diri sendiri dan lingkungan sekitar. Buku ini membahas tentang bagaimana mengatasi masalah dan memperoleh kebahagiaan melalui penerapan ajaran-ajaran dari Buddha, seperti meditasi dan pemahaman tentang diri sendiri dan lingkungan sekitar. Selain itu, buku ini juga membahas tentang bagaimana membangun hubungan yang baik dengan orang lain dan bagaimana mengatasi masalah emosional. Dengan bahasa yang jelas dan penjelasan yang mendalam, The Art of Happiness membantu pembaca memahami bagaimana mengatasi masalah dan memperoleh kebahagiaan melalui penerapan ajaran-ajaran dari Buddha. Buku ini sangat direkomendasikan bagi mereka yang ingin memperoleh kebahagiaan melalui penerapan ajaran-ajaran dari Buddha. Buku ke-8, The 5am Club, oleh Robin Sharma, adalah buku yang membahas tentang bagaimana memanfaatkan waktu pagi untuk mencapai keberhasilan dan kebahagiaan. Dalam buku ini, Robin Sharma membahas tentang bagaimana memulai hari dengan cara yang positif dan meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup melalui aktivitas seperti meditasi, olahraga, dan membaca. Buku ini juga membahas tentang bagaimana membentuk kebiasaan yang baik dan mengatasi hambatan untuk memanfaatkan waktu pagi dengan baik. Selain itu, buku ini juga membahas tentang bagaimana membentuk tim pagi yang kuat dan memanfaatkan waktu pagi untuk mencapai keberhasilan dan kebahagiaan. Dengan bahasa yang mudah dipahami dan contoh-contoh yang inspiratif, The 5am Club membantu pembaca memahami bagaimana memanfaatkan waktu pagi untuk mencapai keberhasilan dan kebahagiaan. Buku ini sangat direkomendasikan bagi mereka yang ingin memanfaatkan waktu pagi dengan baik dan meningkatkan kualitas hidup. Buku ke-9, Man's Search for Meaning, karya Viktor E. Frankl,
adalah buku yang mengisahkan tentang pengalaman hidup sang penulis selama masa perbudakan di kamp konsentrasi Nazi. Dalam buku ini, Frankl membahas tentang bagaimana ia bertahan dan menemukan makna hidup meskipun menghadapi situasi yang sangat sulit dan menghancurkan. Frankl mengemukakan teori logoterapi, yaitu bahwa setiap individu memiliki kebutuhan untuk menemukan makna hidup dan memiliki tujuan yang jelas. Ia menunjukkan bahwa menemukan makna hidup adalah salah satu kunci untuk mengatasi kesulitan hidup dan mempertahankan mental yang stabil. Buku ini sangat bermakna dan memberikan inspirasi bagi pembacanya untuk menemukan makna hidup dan mengatasi kesulitan hidup. Frankl membuktikan bahwa manusia dapat bertahan dan menemukan kebahagiaan meskipun menghadapi situasi yang sangat sulit. Man's Search for Meaning adalah buku yang sangat direkomendasikan bagi mereka yang ingin memahami arti hidup dan mempertahankan mental yang stabil. Buku yang terakhir atau ke-10, Flow, The Psychology of Optimal Experience, karya Mihaly Csikszentmihalyi, adalah buku yang membahas tentang bagaimana individu dapat menemukan kebahagiaan dan memperoleh pengalaman yang optimal melalui aktivitas yang membuat mereka terfokus dan merasa terlibat. Csikszentmihalyi mengungkapkan konsep aliran flow, yaitu suatu keadaan ketika individu benar-benar terfokus dan terlibat dalam aktivitas yang mereka lakukan, sehingga waktu terasa berlalu dengan cepat dan mereka merasa sangat menikmati aktivitas tersebut. Aliran dapat ditemukan dalam berbagai aktivitas, seperti bekerja, bermain, atau mengejar hobi. Buku ini menyediakan panduan bagi pembaca untuk menemukan aliran dalam kehidupan mereka dan memperoleh pengalaman yang optimal. Csikszentmihalyi menunjukkan bahwa aliran merupakan salah satu kunci untuk menemukan kebahagiaan dan memperoleh pengalaman hidup yang memuaskan. Flow, The Psychology of Optimal Experience, adalah buku yang sangat direkomendasikan bagi mereka yang ingin memahami bagaimana menemukan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah 10 buku populer yang berfokus pada pengembangan diri, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Saya harap informasi yang kami berikan dalam video ini bermanfaat bagi Anda dalam menentukan buku apa yang akan Anda baca berikutnya. Baca buku adalah salah satu cara yang efektif dan menyenangkan untuk memperoleh wawasan dan meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, jangan ragu untuk menambahkan buku-buku ini ke daftar bacaan Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.